Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini adalah video lingkaran shot. Buah. Lingkaran setan di Shopee part 3. Ini alhamdulillah kemarin saya udah bikin part 1. Ini karena banyak yang view, saya bikin part 2-nya, terus saya kasih challenge buat teman-teman kalau like-nya sampai 100, saya mau bikin part 3-nya dengan cepat. Dan alhamdulillah ini sampai likes-nya ada 129. Jadinya saya bikin part 3 ini 4 hari setelah part 2. Jadi ini ceritanya apa? Yang belum nonton, saran saya nonton dulu biar lebih seru aja sih. Tapi saya akan ringkas juga. Jadi saya lagi curhat antara ini voucher iklan atau promo kampanye Shopee itu seakan-akan saya masuk ke kubangan setan. Seakan-akan saya masuk ke kubangan lumpur, ke lingkaran setan yang membuat saya lari di tempat. Terus part 2 saya sampaikan tentang rasionalisasinya. Kalau mau tiga-tiga jalan itu sebenarnya bisa, cuman bagi saya pribadi saya ngerasa ngelari di tempat aja. Di atas kertas sih untung, di atas kertas, di atas hitung-hitungan sih untung, tapi kayak kayak lari di tempat aja. Nah, ini part 3 saya sudah mencapai kesimpulan untuk saat ini yang sebenarnya sudah saya eksekusi ya dua hari yang lalu lah. Ini jadi saat ini keputusan bagi saya sudah final saat ini. Nanti kedepannya berubah lagi ya, walau alam ya tentu pasti berubah ya. Namanya bisnis, kalau kalau satu strategi dipakai terus dan berhasil terus juga itu namanya bukan bisnis, itu namanya apa? Itu namanya apa ya? Nggak ada kayaknya di dunia ini, nggak ada yang satu strategi main bola aja dengan strategi yang sama terus nggak akan mungkin menang terus sih. Ya begitulah. Oke, jadi ini lingkaran setan Shopee Part 3. Ini lingkaran setannya adalah soal iklan, promo atau campaign sama voucher. Saya tuh merasa saya ya berkubang-kubang di sini aja nggak apa ya, nggak ya kayak lari di tempat aja, kayak nggak ada duitnya aja, si jualan di Shopee ya. Dan di part kedua saya bilang tiga-tiganya mungkin, tapi bagi saya karena saya merasa saya lari di tempat, tiga-tiganya berarti sudah nggak mungkin lagi saya lakukan. Jadi saya tidak akan melakukan tiga-tiganya. Saya stop untuk submit ke tiga-tiganya. Saya pernah bikin video campaign, submit aja minimalis, voucher submit aja minimalis. Kenapa? Karena sudah kalau yang diundang ya udah capek-capek diundang, bagus. Kedua, dapat dapat exposure jelas. Ya memang sih memang jadi bagus ya, tapi balik lagi saat ini bagi saya merasa kayak lari di tempat. Jadi finalnya saat ini saya akan fokus di iklan saja. Jadi promo campaign sama voucher kemungkinan besar akan saya stop. Kenapa? Ini alasannya. Satu, ada yang share, jadi kenapa di part satu itu ada yang share di komentar, beliau bilang dia juga merasa hal yang sama dan eksekusi ke iklannya aja. Jadi saya fokus, oh kenapa dia mikir kayak gitu. Saya coba kritisi kenapa iklannya, kenapa dia memutuskan untuk itu. Mungkin ada benarnya, mungkin juga ada salahnya, sehingga saya ketemu analisis seperti ini. Jadi ini strategi ini atau apa ya, senjata kita di Shopee ini kan kita bisa kategorikan jadi terkontrol sama terukur. Jadi kalau kita fokusnya ketiga ini ya, kita nggak bahas flash sale toko saya, flash sale Shopee, kita nggak bahas voucher ikuti toko, kita cuma bahas iklan, promo atau campaign yang submit di Shopee itu sama voucher yang submit Shopee ya, yang submit bukan voucher ikuti toko. Kita fokus ketiga ini. Lalu saya bagi menjadi terkontrol dan terukur. Terkontrol itu apa? Kita bisa kontrol nih, kita bisa stop kapan saja, kita bisa pilih yang mana saja, kita bisa naik turunkan bid, atau kita bisa atur atur preferensinya, diskon dan sebagainya. Kalau iklan saya bisa katakan 100% terkontrol, karena kita misalkan nggak mau iklan saat ini, stop, stop bisa. Saya maunya yang nggak otomatis, ya bisa manual. Saya mau yang otomatis bisa. Saya mau bidnya 1000 perak bisa. Saya mau bidnya 200 perak bisa. Terkontrol 100%. Iklan Shopee terkontrol 100%. Promo campaign dia saya bisa katakan terkontrolnya cuma 30%. Kenapa? Stoknya kekunci, kita nggak bisa ngontrol produk kita setelah submit campaign. Ya kan, submit campaign 10-10. Submitnya pun jauh hari lagi, submitnya awal September, terus kita masukkan stok 10 pieces, itu terkunci, nggak bisa dibeli sampai nanti campaign ke 10-10. Jadinya nggak bisa kita kontrol kan, alhasil kita jadi nambahin stoknya secara manual atau secara tidak aktual. Ya itu lain soal, cuman ya itu jadinya
kita nggak bisa ngontrol stok kita. Lalu kita nggak bisa cancel kapan saja. Harus ngubungin Shopee, CS Shopee-nya, terus repot lagi kalau kita misalkan banyak ke campaign yang kita submit, campaign yang mana yang mau di cancel, wah repot deh. Voucher juga sama, voucher bisa dibilang 50% terkontrol. Masalahnya di cancelnya aja, cancelnya agak ribet, agak ya butuh kontak CS Shopee atau kontak RM. Cuman kalau kaitannya stok tadi, voucher ini kan nggak ngaruh ya, mau stok kita habis, vouchernya tetap jalan ya jalan aja, jadi no problem. Jadi saya bilang terkontrolnya 50%. Lalu masalah keterukuran, masalah akuntabelitinya. Kalau iklan saya bisa bilang 100% terukur ya, ROAS-nya ada, kliknya ada, CTR-nya ada, impressionnya ada, keywordnya ada, tampil jam berapanya juga bisa kita lihat, hari apa bisa kita lihat. Tapi kalau promo ini cuma 50% saya bilang. Kenapa? Jangan-jangan tanpa promote mereka tetap beli. Jangan-jangan ya, karena yang kita dapat laporan kan kalau promo campaign kayaknya nggak ada ya laporannya. Tapi kalau kalau voucher nih, kok 5%, 50%. Kalau voucher nih, ada laporannya. Laporannya seperti ini. Kalau teman-teman masuk ke seller center, di sini ada voucher toko saya. Ini bulan Agustus, toko Deep Hood 11 juta penjualannya. Di sini di sebelah kanan ada nih. Terukur ini yang pakai voucher toko saya berapa, ini biaya vouchernya segini, omsetnya segini. Ada ada laporannya terukur. Tapi ini nggak terukur yang ngeklik voucher berapa, yang klaim ada, tapi peningkatan exposure berapa nggak ada. Dan jangan-jangan tanpa voucher pun orang tetap beli. Jangan-jangan, karena kan nggak tahu. Jangan-jangan memang karena voucher kan di ujung ya, artinya dia sudah mau beli, ada voucher baru deh. Tapi ada juga yang klaim voucher dulu baru beli. Itu ada. Jadi saya bilang promo sama campaign karena kita nggak tahu apakah benar karena campaign dia jadi beli, apakah benar karena voucher dia jadi beli. Jadi saya bilang keterukurannya 50%. Ditambah lagi dari karakternya itu beda. Kalau iklan jelas mahal ya, apalagi uangnya di depan. Kita bayar di muka, top up iklan Shopee, ada penjualan uangnya nggak masuk ke kita, nunggu cair dulu 7 hari, baru uangnya masuk. Jadi bisa saya bilang mahal dalam tanda kutip. Kalau promo sama voucher relatif lebih murah karena kan success fee ya. Kalau nggak ada penjualan ya kita nggak ada costnya. Kalau nggak ada penjualan vouchernya nggak ada diklaim. Jadinya lebih murah karena kita nggak ngeluarin uang di depan. Tapi capek, serius. Capek betul, apalagi Lazada. Ih, sabit campaign Lazada tuh mengerikan. Males gitu, males. Shopee juga sebenarnya lebih ringan ya Shopee. Paling minimal Shopee cepet. Kalau Lazada tuh kadang loadingnya aja udah ngek ngek ngok ngek ngok ngek ngok. Tapi kalau Shopee lebih cepat, lebih tangkas gitu sih si interface-nya. Tapi ya capek satu-satu satu-satu. Apalagi kalau teman-teman yang submitnya belum pakai Excel. Kalau saya pakai Excel juga repot kadang. Kadang ya repot lah pakai Excel, download kode produk dan lain sebagainya cukup repot. Jadinya submit promo sama voucher tuh capek. Inilah alasan kenapa ya sudahlah saya ngikutin apa yang komen di video part 1, katanya iklan saja. Saya coba telaah, make sense kalau misalkan saya mau fokus iklan saja karena saya mau keluar dari lingkaran setan, dari kubangan lumpur ini. Lalu saya iseng ngecek apakah benar kalau misalkan nggak pakai voucher nggak laku. Lalu saya coba download penjualan saya yang di Food ini omset bulan Agustus ya. Ini kan September. Saya coba telaah Agustus. Saya coba download pesanan yang di bulan Agustus. Di bulan Agustus aja saya download, saya sudah download, terus saya mau cek yang pakai voucher berapa, yang nggak pakai voucher berapa. Ini nanti muncul kayak gini, teman-teman boleh praktek sendiri. Mungkin angkanya akan berbeda sama yang saya punya. Lalu ini ada voucher ditanggung, saya filter aja. Yang nol berapa sih? Yang nol ada berapa? Nih di bawah ini kelihatan nggak ya? Ada 296. Di sini ada 296 transaksi yang tanpa voucher. Dari total berapa transaksi? Ada dari 974. Berarti 270, ya biar gampang 250 ya. Berarti 250 dari 1000 itu CO tanpa voucher. Artinya apa? Artinya ada bukti bahwa belum tentu vouchernya ditarik jadi nggak laku, belum tentu. Ini ada 250 ekor, 250 pesanan yang tanpa voucher sama sekali, beli aja. Dan kalau misalkan voucher saya cabut, apakah sisanya yang 750 tadi atau 75%-nya jadi sama sekali nggak beli? Belum tentu, jangannya tetap beli.
Nah, jadi saya semakin yakin voucher akan saya tinggalkan yang submit ke campaign Shopee ya. Dengan alasannya tadi capek lah, nggak terukur lah, nggak terkontrol. Tapi kalau iklan ya tetap akan saya jalankan ya, tapi walaupun ya mahal, mahal. Ya ada peluang sih, jadi ada peluang saya tetap lari di tempat karena iklannya kemahalan. Apalagi kalau misalkan sekarang ada fitur COD check, nah, COD check ya mungkin lebih lama juga. Wah begitulah. Tapi untuk saat ini, balik lagi, saya akan fokus ke iklan, voucher sama campaign yang Shopee Shopee akan saya stop. Tapi yang lain tetap jalan, kayak flash sale toko saya insya Allah jalan, flash sale Shopee kayaknya antara jalan atau nggak jalan, ini kita hanya fokus ke tiga ini aja. Oke lah, ini part terakhir, part 3 ini mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman. Apakah teman-teman mau ikuti saya ya, ya silakan, nggak juga silakan. Ini yang mudah-mudahan ada manfaatnya, ada faidah dan dikritisi juga video-video saya supaya teman-teman karena bukan supaya, karena memang karakter bisnis berbeda-beda. Bisnis saya seperti ini, bisa Anda seperti apa pasti berbeda. Sekian aja, capek juga ngomong sampai 11 menit. Eh, Tolong diapresiasi saya dengan ya minimal subscribe atau like atau klik thanks. Wah seneng banget saya, atau join membership saya seneng banget. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.